Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan mereview hasil pertandingan yang pasti teman-teman juga sudah tahu bermain pada kemarin malam di Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi, di mana hasil akhir pertandingan kedua di FIFA Matchday antara tim nasional kita, tim Indonesia menghadapi tim nasional Burundi berkesudahan imbang 2-2. Hasil yang saya pikir oke lah buat kita. Yang penting kan kita tidak kalah. Walaupun nyaris sebenarnya ada rasa ketar-ketir ketika Burundi sempat unggul 2-1 di penghujung laga sebelum masa normal berakhir. Tetapi akhirnya Jordi Amat menjadi penentu. Penentu di sini dia bisa menyelamatkan kita dari ancaman kekalahan. Ketika gol dia di masa injury time menit 90+4 memanfaatkan umpan dari sebuah set piece bola mati yang dilayangkan oleh Mark Klok dan dia berada di kotak penalti dan Jordi menuntaskan ini dengan sundulan kepala yang menggetarkan gawang Burundi dan terselamatlah kita untuk bisa mengakhiri laga dengan 2-2. Secara total dalam 2 pertandingan FIFA Matchday pada tanggal 25 kita menang dengan 3-1 dan sekarang 2-2. Berarti dalam 2 pertandingan menghadapi 2 kesebelasan ya, sejak lawan Curaçao pada September tahun lalu kita tidak kalah. Ada 4 match yang dimainkan karena lawan Curaçao juga pasti teman-teman tahu kita menang 2 kali dan saat ini dalam 2 pertandingan lawan Burundi kita menang sekali dan imbang sekali. Dengan hasil ini ya posisi kita konon kabarnya ya, kalau dihitung di dalam peringkat FIFA kita ada kenaikan dari 151 sekarang 149. Itu pun dipicu dengan kekalahan Lesotho ya dalam kualifikasi di Piala Afrika dari Zambia. Dia 2 kali kalah dan menempatkan Indonesia itu karena seri kan ketambahan sekitar 0,18 poin. Kalau kita menang kemarin pada tanggal 25 yang lalu ya itu kita ketambahan 5 ya, 5 poin plus sekian. Sehingga total kita itu sekarang 1051,05 poin di peringkat FIFA. Sementara Lesotho itu 1046,41. Jadi kita katanya naik ke 149. Oke lah di sini. Terlepas dari posisi di peringkat FIFA ini, yang paling penting di sini yang saya lihat adalah bagaimana peningkatan permainan kita. Secara organisasi tim, permainan itu sudah berjalan dengan bagus. Ini yang membuat Sintayong sebagai pelatih itu sangat puas dengan hasil yang didapat tim asuhannya. Dan dia bisa yakin bahwa tim ini akan terus berkembang dan akan mendapatkan sesuatu momen yang bagus. Bukan lagi dalam persaingan di ASEAN, tetapi juga di level Asia. Itu yang diinginkan oleh Sintayong. Ya. Sehingga kita punya tim nasional yang hebat, punya tim nasional yang tangguh. Dengan adanya Jordi, ya kemudian nanti mungkin pada next akan bergabung Sain Patinama dan Sandy Walsh. Ini akan sangat kuat, ya, terutama di garis belakang di pertahanan kita. Dan Sain Patinama yang sudah datang ke Indonesia sempat menonton, yang menonton di Tribun Kehormatan. Jadi sana juga ada Ketua Umum Erick Thohir yang bersama jajaran tim Exco PSSI menyaksikan laga ini karena Erick pada kemarin ya tadi malam atau masuk ke dini hari itu berangkat ya, diutus oleh Presiden Jokowi untuk menemui petinggi FIFA, Ketua Umum Gianni Infantino, untuk bisa membicarakan segala kemungkinan mencari solusi ada win-win dalam polemik tentang Piala Dunia U20, di mana kan penolakan itu keras terhadap Israel, tetapi Presiden sudah menegaskan ini harus dibedakan antara olahraga dan politik dalam siaran pers kemarin, dan Erick diutus. Tetapi Erick masih bisa menyaksikan laga ini yang berakhir imbang. Nah, Sain Patinama juga pasti sudah melihat bagaimana perjuangan rekan-rekan dia di lapangan, walaupun memang ada keinginan dari Sain Patinama ini untuk ingin bermain, tetapi masih terkendala dengan pengurusan alih status dia atau perpindahan federasi. Namun ia juga saya pikir bisa memberikan semangat kepada teman-teman, kepada rekan-rekan di tim nasional, dan dia berharap untuk next dia berada bersama dengan tim nasional Indonesia di bawah Sintayong.
Nah, kalau kita kembali ke pertandingan antara Indonesia dan Burundi ini, Sintayong ini kan melakukan 4 perubahan menghadapi Burundi. Tidak seperti di laga pertama. Dia tidak memainkan starting 11 dengan dalam tanda kutip the winning team itu. Ketika kita langsung unggul 3-0 di babak pertama menghadapi Burundi dan mengakhiri laga dengan 3-1. 4 perubahan memang dilakukan dengan memainkan Yance Sayuri di kanan, bukan Asnawi Mangku Alam. Asnawi memang main tapi masuk di babak kedua. Edo juga ditampilkan, bukan Pratama Arhan. Pratama nantinya menggantikan Edo. Sebelum Pratama juga ditarik keluar dengan bermasalah dan Asnawi yang masuk. Tetapi ini kan di babak pertama dalam starting 11. Edo di kiri dan Yance dimainkan bersamaan dengan saudaranya, Yakob Sayuri. Artinya Rizky Ridho tidak dimainkan walaupun masuk di babak kedua, tapi 2 back tengah itu dimainkan oleh Elkan Bagot dan Jordi Amat. Ya, Syahrul Fadil masih tetap di bawah Mistar. Nah, di tengah ini ada pergantian juga. Setelah Edo masuk dan juga dengan Yance, Ricky Kambuaya dimainkan lebih awal, ya, bukan Rahmat Irianto, dan dia berpasangan dengan Mark Klok. Ya, di sana ada Lili Pali juga dimainkan, kemudian ada Yakob juga ada di sana dengan 4 gelandang ini. Kemudian di depan itu ada 2, Dendi dipasangkan dengan Dimas Derajat. Makanya ada 4 pergantian dengan ada masuknya Dimas kan, ada Dimas, Ricky Kambuaya, Yance Sayuri dan Edo. Nah, itulah bagaimana STY ini merotasi pemain, menggantikan dia dan tetap ada keyakinan walaupun tidak sebagus dalam pertandingan awal ketika kita bermain dengan sangat baik dan bisa mendapatkan 3 gol ya bertanggal 25 yang lalu di babak pertama. Dan ini memang kelihatan dengan perubahan ini agak berbeda memang. Tetapi apapun itu, kita tetap bermain menunjukkan sebagai sebuah tim yang bermain lapangan dengan kerjasama yang bagus. Dan kembali kita bisa melihat perpaduan antara Jory dan Elkan sangat baik bermain di garis belakang. Terutama terus konsistennya seorang Jordi Amat bermain, ketenangan dia, ya, bagaimana ball kontrolnya sangat bagus, passingnya yang terukur. Kemudian pada momen-momen tertentu dia kadang meninggalkan di barisan belakang untuk ikut membantu di posisi gelandang, mengalirkan bola ke depan. Artinya ini oke, ya. Tapi dalam pertandingan ini pun kalau saya lihat memang ada sedikit kejutan dibuat oleh STY dalam hal kapten kesebelasan. STY tidak, ketika Asnawi tidak bermain, ya, saya pikir akan kapten kesebelasan itu akan diberikan kepada Mark Klok atau menunjuk Jordi Amat. Tetapi Dendi yang justru menjabat sebagai kapten kesebelasan. Ya, hal ini juga memang agak mengejutkan. Tapi STY bilang ya itu dari dia yang untuk bisa memberikan kesempatan kepada Dendi. Tapi memang kalau lebih layak ya sebagai pemimpin ya antara Mark Klok dan Jordi. Tapi ketika Asnawi masuk ya ban kapten diberikan Dendi kepada Asnawi karena memang dialah kapten kesebelasan sebenarnya di saat Fakhrudin juga tidak bisa dimainkan. Nah, lepas juga dari hal ini tidak perlu dipermasalahkan, tetapi karena permainan kita dianggap oke. Dan pelatih juga Burundi mengakui bahwa Indonesia bermain baik menghadapi tim dia, tapi dia juga senang bahwa akhirnya mereka tidak kalah. Walaupun sebenarnya mereka sudah punya keunggulan, tapi akhirnya dibentangkan dengan gol Jordi. Ya, pelatih Etienne Dayarigase ini juga mengakui bahwa tim Indonesia sebuah tim yang terorganize dengan sangat baik. Ya, mereka selalu bisa menyulitkan tim dia dan punya pertahanan yang bagus, ya, sehingga menyulitkan bagi tim dia. Nah, Etienne ini memainkan Saido Berahino ya sejak awal karena pertandingan pertama Saido tidak bermain dan dia membayar kepercayaan itu. Dia bisa menjadi menyamakan kedudukan ketika Witan Sulaiman mencetak gol di menit 61 memanfaatkan umpan Dendi. Kemudian disamakan oleh Saido Berahino di menit 80 dan mereka bisa mendapatkan 2 gol itu dalam 10 menit terakhir ya. Sampai di menit ke-90, 89 ke 90 itu pemain mereka tuh bisa mencetak gol ya. Kita bisa lihat untuk 1-1 mereka bisa menambah gol itu. Jadi 2-1 bahkan. Nah, kalau kita lihat sebelum ada gol. Jadi Abedi Bigirimana ini pemain yang masuk di babak kedua sebenarnya.
Dan dia hampir saja membuka asa bahwa mereka mampu melakukan balas dendam terhadap Indonesia ketika 2-1. Karena ini memang secara kelihatan kita bisa kalah. Tetapi mental pemain-pemain kita teruji di sini. Di saat genting, memasuki menit 90 dan ada 5 menit pertambahan waktu yang diberikan wasit, dan ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita. Kita mampu keluar dari tekanan. Di saat Burundi ini ingin mengamankan posisi mereka yang sudah mungkin terlalu pede bahwa mereka bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan 2-1 itu. Bagaimana berseri-seri ketika ada gol dari ABD Bigirimana, dan pelatih juga Etienne itu sangat antusias menyambutnya. Tapi mereka lupa bahwa Indonesia bermain dengan luar biasa, fighting spirit kita, semangat kita untuk bisa mengejar ketinggalan sampai terjadi ada bola mati di sana. Dan Jordi masuk ke dalam untuk bisa memanfaatkan sepakan atau umpan dari Mark Klok. Ya, tandukan dia menaklukkan gawang dari Burundi, dan ini gol pertama dia dengan tim nasional Indonesia. Debut dia yang luar biasa yang dia persembahkan katanya ketika habis pertandingan ini buat anaknya. Ya, suatu kebahagiaan bagi Jordi. Dan Anda bisa melihat dia memegang lambang Garuda di dadanya. Dia mencium ketika dia mencetak gol, dan dia bermain ekstra keras ya. Dia berjuang habis-habisan, dan dia juga senang dengan tim Indonesia yang bermain dengan kerja keras. Tapi dia selalu mengatakan bahwa dia akan bermain semaksimal mungkin. Dia akan bekerja keras sepanjang pertandingan, baik ketika di laga pertama dan sekarang di laga kedua melawan Burundi, dan dia konsisten sekali. Ya, ini luar biasa. Kalau ada pemain yang tidak pernah menurun permainan dia adalah Jordi Amat yang luar biasa. Dia tidak pernah merasa panik ketika dikerumunin oleh pemain-pemain lawan, pemain-pemain Burundi. Dalam hal apapun dia masih bisa mengontrol bola dengan dadanya. Bola diam dadanya turun walaupun ada 2-3 pemain di sekitar dia. Dan ketenangan itu yang membuat Jordi tampil sangat baik dalam mengalirkan bola-bola ke pemain-pemain Indonesia lainnya. Jadi memang kita selamat buat tim kita yang tidak kalah menghadapi Burundi, dan semoga dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya kita tetap akan tampil dengan konsisten di saat ada friendly match atau FIFA Match Day, karena pada tanggal 14 itu sudah dijadwalkan, 14 Juni FIFA Match Day menghadapi Palestina. Nah, semoga kisru tentang penyelenggaraan U20 ini itu bisa cepat selesai dengan Eriknya pergi untuk menghadapi FIFA, dan kita sebagai tuan rumah akan tetap melanjutkan ya pagelaran ini yang sulit untuk kita dapatkan kembali. Ya, kalau bisa dihitung-hitung tidak akan mungkin lagi. Makanya ini harus tetap bisa dilaksanakan di Indonesia, jangan sampai berpindah ke negara lain. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk mereview pertandingan di laga FIFA Matchday kedua antara Indonesia dan Burundi yang berakhir imbang 2-2. Ciao.